itu aku di kesempatan kali ini aku mau ngejelasin atau mau ngepraktekin langsung tentang materi basic SQL. Untuk materi yang basic SQL itu sebenarnya udah aku upload ya di Medium, jadi sebelum masuk ke sini, ke praktek ini, ada baiknya kalian ngecek dulu di Medium aku, nanti aku linknya ditaruh di description ya. Oke, karena di sini aku mau jelasin dulu sih data yang aku pakai itu apa. Sebenarnya datanya itu data dummy sih, jadi atau data buatan ya, jadi nggak terlalu ini, jadi aman-aman aja lah untuk di share. Nah, di sini untuk data itu adalah data employee, di mana untuk fitur-fiturnya itu atau variabelnya itu ada yang pertama employee ID, terus ada nama depannya, terus nama belakang dari employee-nya atau pekerjaannya ya, terus ada emailnya, terus ada phone number atau nomor teleponnya, terus jadi hire-nya pas kapan, terus job ID-nya tuh apa, terus gajinya tuh berapa, terus commission VCP, terus ada manager ID-nya sama departemen ID. Oh iya, di sini aku pakai SQL-nya itu adalah PostgreSQL. Jadi sebenarnya sama aja sih untuk kalau misalnya mau pakai MySQL atau mau pakai Oracle, itu sebenarnya sama aja. Cuma mungkin nanti kelihatan perbedaannya pas di penulisan kayak perintah atau function di masing-masing sih. Biasanya ada perbedaan sedikit lah. Tapi intinya sama aja sih. Terus di sini aku pakai software The Beaver. Nah, di sini karena kita masih basic ya, jadi aku jelasin dulu yang basic-basic. Nah, di sini ada penulisan untuk komentar. Komentar ini adalah keterangan yang nantinya itu nggak bakal kita running atau nggak bakal dijalanin sama SQL-nya. Jadi di sini kalau komentar itu dibagi dua ya, ada komentar untuk yang cuma satu baris. Jadi dia kalau misalnya komentar untuk satu baris itu, kalau misalnya di enter, misalnya di sini ya, ini di enter, terus kita kasih keterangan lagi, misalnya kayak gini. Nah, yang nggak termasuk dalam dua strip ini, itu bakal dibaca sama SQL-nya. Jadi nanti bakal error sih biasanya. Nah, kayak gini. Jadi dia yang kebaca tuh yang HG. Jadi kalau komentar untuk satu baris itu pakai dua strip ini ya. Terus kalau misalnya komentar untuk yang barisnya itu lebih dari satu baris, ini biasanya pakai kayak gini. Jadi kita pakai strip, pakai garis miring, terus pakai bintang, kayak gini nanti. Kalian bikin baru ya. Ini komentar. Nah, kalau misalnya di enter, dia langsung otomatis gitu loh. Langsung otomatis kebentuk kayak gini. Nah, dia tuh komentar itu ditutup sama garis miring lagi. Kayak gitu. Nah, ini juga sama, dia nggak bakal dibaca sama SQL-nya. Terus, nah kalau di materi sebelumnya kan dijelasinnya tentang cara kita ngambil value atau ngambil value dari data itu ya. Nah, untuk ngambil value ini itu kita bisa pakai select. Jadi di sini kita bisa pakai perintah select. Nah, kan kemarin tuh ada ya materinya select from. Jadi kita select. Nah, di setelah select ini adalah nama-nama kolom yang akan kita ambil. Kalau di sini aku karena ceritanya tuh aku mau ngambil semua kolom. Nah, itu aku bisa pakai bintang. Terus kan select from ya. Oh iya, penulisan huruf besar dan juga kecil dalam SQL ini nggak ngefek ya, jadi dia nggak case sensitif, nggak kayak bahasa pemrograman lain kayak Python atau yang lain, dia nggak case sensitif. Jadi kalau misalnya mau nulis pakai huruf besar, misalnya kayak gini, select, ini auto sih. Tapi kalau di kayak MySQL atau Oracle itu bisa pakai yang besar, terus bisa pakai yang besar semua atau gabungan itu bisa. Tapi di sini dia langsung di autoin, auto lower atau auto dikecilin. Terus di sini select from. Nah, abis from ini adalah nama tabel yang mau kalian ambil. Nah, kalau di sini aku pakai nama tabel itu tadi data source. Jadi di sini aku pakai dua data ya. Jadi ada departemen sama yang employee. Yang tadi tuh yang aku jelasin itu yang employee. Yang ini tuh yang employee nih. Itu yang employee. Terus kalau misalnya mau lihat yang departemen, tinggal klik aja sih. Nah, kayak gini, ini employee, ini departemen. Isinya tuh ada departemen ID departemen itu apa, terus namanya apa, terus manager ID sama location ID. Lanjut ya. Jadi kalau misalnya mau ngambil data dari database itu bisa
select, terus nama kolomnya, terus from tabel apa gitu. Sini data source misalnya mau ambil dari departemen ya. Oh iya, dan kalau di sini sih langsung di the beaver itu langsung dikasih aliasnya. Jadi nama tabel ini kita misalin dengan D gitu. Jadi biar nanti kalau misalnya kalau misalnya proses panjang gitu, nanti capek kan nulis kayak gini lagi, nulis nama tabelnya lagi, apalagi kalau misalnya nama tabel itu panjang. Nah itu langsung dialiasin. Tapi kalau nggak mau dipakai juga nggak apa-apa sih. Nah di setiap akhir query itu usahain sih pakai titik koma. Jadi kalau misalnya titik koma ini nunjukin kalau query-nya itu berhenti nggak sampai sini aja. Terus kalau misalnya kita nggak pakai titik koma itu, kita harus ngeblok query-nya. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai titik koma, itu kita cuma harus running ya tuh dari pokoknya di bagian dalam titik koma ini di sini. Nah, kita tinggal run itu pakai ctrl sama enter. Nah, kayak gini kelihatan. Di sini hasilnya ya. Jadi di sini tuh ada 27 row ya, row itu baris, ada 27 baris dengan nama kolomnya kayak gini. Terus misalnya kita kalau misalnya di perusahaan besar tuh biasanya datanya tuh banyak ya. Jadi ada row-nya itu ada banyak banget. Bisa sampai ribuan, dan untuk proses sampai ribuan itu biasanya butuh waktu yang lama. Misalnya kepentingan kita itu kita cuma mau ngelihat gimana sih data itu tentang apa sih. Nah, itu biasanya kita batasin aja. Kita batasin pakai yang namanya limit. Di sini limit itu ngebatasin sampai row berapa kita mau nampilin. Nah, kalau misalnya aku contohin itu limit 10 ya misalnya. Nah, nanti hasilnya bakal kayak gini. Tuh, jadi nggak sampai 27 lagi, ini cuma sampai 10. Nah, selanjutnya ke distinct. Jadi, untuk yang distinct ini, dia itu nunjukin kalau misalnya di nama kolom, misalnya nama kolom itu fitur ya. Jadi, misalnya si nama kolom itu atau di fitur itu dia misalnya ID-nya tuh ada yang namanya 235, terus ada juga 236, terus 235 lagi. Nah, itu maksudnya ada duplikat gitu. Duplikat misalnya kayak di nama ya, misalnya nama itu Rani, terus Nisa, Rani. Nah, itu kan ada dua nama yang sama tercantum dalam satu kolom atau satu fitur. Nah, terkadang kita tuh hanya butuh nilai uniknya aja. Kita cuma butuh Rani itu sekali, kita cuma butuh Nisa itu sekali. Nah, makanya di sini kita perluin function distinct. Nah, kalau function distinct ini caranya ya kayak biasa. Jadi kita select itu pasti ada ya, pasti dipakai terus. Jadi select itu kayak intinya query di SQL, karena bakal terus dipakai. Nah, di sini kita bisa langsung select distinct. Terus di sini apa nih nama kolom yang mau kita ambil? Nah, di sini oh iya, jadi kalau yang tadi yang aku contohin kan ini mau ambil semuanya ya. Aku lupa. Kalau misalnya kita mau ngambil, ini balik lagi ke yang tadi yang select. Kita mau ambil kolom departemen ID aja, atau kita mau ambil departemen name aja nih. Kita mau ambil departemen name aja, kita bisa langsung definisi namanya apa. Sini departemen name, terus from, nama ini apa, data source ini ya. From data source departments. Ini kita kalau misalnya mau ngambil kolom departemen ini aja, departemen name-nya. Nah, nanti keluar hasil kayak gini. Lanjut lagi ya. Nah, di sini kita mau ngambil kolom di mana nilainya itu nggak ada duplikat atau nggak ada yang ada lebih dari satu ya nilainya. Nah, di sini kita misalnya mau ngambil departemen ID-nya nggak boleh sama. Departemen ID. Terus dari mana? From data source ini department. Nah, tadi kalau misalnya kita ingat tadi ada 27 row ya. Oh, ini sekarang masih ada 27 soalnya nggak ada yang sama, nggak ada yang sama sih emang tadi juga. Nah, kalau diperhatiin tuh nggak ada yang sama nilai-nilainya.
Oke, lanjut ya. Kita gedein dulu. Terus sekarang kita masuk ke order by. Jadi order by ini sebenarnya fungsi untuk kita nyusun atau sort. Jadi di order by ini nanti kita susun nih. Kita susun misalnya dari yang tadinya angkanya acak-acakan. Misalnya tadi ini aja nih kayak gini. Departemen ID itu kan ada yang 70, awalnya itu 70, terus habis itu 100, 20, 240. Nah, gimana kalau misalnya kita mau ngurutin dari misalnya dari yang terkecil hingga terbesar atau mau ngurutin dari terbesar ke terkecil. Nah, itu bisa di sini. Jadi di sini untuk order by ini kita bisa menggunakan nama kolom atau urutan kolom. Nah, di sini aku jelasin dulu ya. Jadi misalnya kita mau select, terus kita mau pakai nama kolom. Di sini berarti nama kolomnya misalnya kita pakai yang tadi ya. Kita pakai department ID, terus habis itu from the source, department, terus di sini kita tambahin lagi nih, tambahin pakai order by. Pakai order by-nya, oh ya, misalnya di sini kita mau ambil dua, manager ID. Misalnya kita mau ambil departemen ID sama manager ID. Yang mau ditampilkan di sini tuh kita mau nampilin departemen ID sama manager ID. Nah, di sini kita order by-nya kita mau disusun berdasarkan apa? Nah, di sini kalau misalnya kita menggunakan nama kolom bisa. Jadi kita pakai langsung departemen ID kayak gini. Nanti hasilnya kayak gini. Jadi diurutinnya berdasarkan kolom departemen ID atau fitur departemen ID. Kelihatan kalau misalnya dia dari 10 sampai 270 itu urut. Nah, kalau misalnya mau ngurutin yang terbalik itu gimana? Jadi di sini kita pakai descending. Tambahin descending karena tadi kalau misalnya kita nggak dicantumin itu kita pakai defaultnya itu adalah ascending atau dari kecil ke besar. Nah, kalau misalnya kita tambahin descending itu jadinya dari besar ke kecil. Jadi dari paling besar kan tadi 270 sampai paling kecilnya 10 kayak gitu. Terus kalau misalnya di sini kita mau pakai menggunakan urutan kolom. Nah, di sini kita kayak biasa, kita bisa dari sini sampai sini. Kita bisa kayak biasa, jadi kita ambil dulu kolom apa yang mau kita tampilkan, yaitu departemen ID sama manager ID. Habis itu from-nya dari nama tabelnya, terus order by-nya. Di sini departemen ID itu kita di urutan pertama ya, jadi ini urutan pertama. Ini urutan pertama, ini urutan kedua. Nah, kalau misalnya order by-nya kita masukin yang pertama, hasilnya bakal kayak gini. Nah, hasilnya bakal kayak gini. Sama kayak yang ini yang ascending. Nah, kalau descending, nah, bisa ya. Jadi bisa pakai nama kolomnya kayak gini. Bisa juga pakai urutan kolomnya. Biasanya sih orang-orang pakai yang ini karena lebih simpel, nggak usah ditulis lagi. Terus habis itu masuk ke gimana kalau lebih dari satu kolom. Nah, kalau untuk lebih dari satu kolom itu kita bisa misalnya kita mau ngambil select departemen ID. Langsung ke form. Nah, kita select departemen ID. Terus abis itu kita ambil lagi misalnya manager ID kayak tadi. Terus kita mau ambil yang apa ya? Kita mau ambil first name. Misalnya ada kan first name. Terus abis itu from data source departments. Nah, di sini kita mau order misalnya ordernya itu by departemen ID sama manager ID. Nah, kita bisa pakai cara yang sama. Kita 1 sama 2. Jadi kita mau di order dulu berdasarkan departemen ID, baru manager ID. First name nggak ada ya? Oh, nggak ada. Oh, di employee tadi ya. Misalnya sama departemen name ya. Sama departemen name. Nah, hasilnya kayak gini. Jadi kita urutin dulu. Kita urutin dulu berdasarkan departemen ID-nya. Terus
Terus di sini sebenarnya untuk manager ID ini juga diurutinnya berdasarkan departemen ID. Jadi setelah departemen ID-nya diurutin, baru manager ID-nya diurutin juga. Jadi misalnya di sini departemen ID-nya tuh ini nggak work di sini ya, soalnya di sini departemen ID-nya tuh sama. Departemen ID-nya tuh nilainya beda-beda. Nah, kalau misalnya di departemen ID-nya itu ada 10-nya 2 kali, misalnya 10 200, terus 10 201. Nah, nanti diurutinnya tuh 10 dulu, ini 10 sama 200. Ini 10 sama 201. Nanti baru masuk ke 20. 20 berapa gitu. Kayak gitu. Jadi yang dari sini diurutin dulu, baru yang manager ID. Kayak gitu cara ngurutinnya. Terus lanjut ke create table. Materi create table. Nah, untuk create table ini dia pakai, jadi create table dulu, abis itu nama database-nya itu opsional kadang-kadang, soalnya langsung nama skema. Terus pokoknya nama tabelnya, habis itu dalam kurung nama kolom pertama tuh tipenya apa, nama kolom kedua tipenya apa. Ya, jadi di sini harus dalam pembuatan database ini, dalam pembuatan tabel ini harus disertakan tipe datanya itu apa. Jadi dan untuk tipe data itu ada macam-macamnya. Jadi yang paling sering dipakai itu ada ini ya. Jadi ada integer, itu merupakan bilangan bulat, isinya bisa 1, 4, 6, 2, kayak gini lah, bilangan bulat. Jadi nggak ada pecahan, nggak ada koma. Terus kalau float itu bilangan real. Nah, di float ini boleh nih kita pakai koma. Terus kalau di varchar itu dia berupa teks, misalnya kayak anggur, terus atau nama kamu. Terus ada juga date itu tahun, bulan, tanggal, misalnya kayak 2009 nih contohnya. Misalnya 2021 bulan 3 tanggal 12. Kayak gini. Terus kalau timestamp itu dia tahun, bulan, tanggal, jam, menit, detik. Pokoknya dia lengkap. Jadi dia ada date-nya sama ada time-nya. Di sini misalnya kayak tadi 2021 bulan 3 tanggal 12. Terus ada jamnya jam 13 menit 57, detik ke 3, detik ke 14. Kayak gini. Terus kalau big integer itu dia integer tapi untuk integer yang lebih besar lagi, misalnya nomor KTP itu kan ada banyak ya angkanya, nomor rekening kayak gitu. Nah, langsung aja kita bikin ya. Di sini kita lihat fungsinya itu, yang pertama kita create table dulu, create table. Terus di sini misalnya aku mau bikin namanya batch, nama tabelnya ya, batch KMB. Jadi simpan di skema batch KMB. Oh iya, jadi aku jelasin dulu deh. Untuk database, urutan database itu yang pertama itu adalah database itu yang paling besar, yang semua data di misalnya di perusahaan itu disimpan di database itu. Nah, database yang kedua setelah database itu ada skema. Jadi skema itu apa ya, kayak folder gitu, kayak dibagi-bagi gitu. Jadi database itu dibagi-bagi berdasarkan skema tertentu gitu. Nah, di dalam skema itu ada tabel-tabel. Jadi urutannya itu paling tinggi itu database, habis itu skema, habis itu baru tabel. Kalau misalnya kayak dimisalin database itu adalah rumahnya, terus skema itu adalah kamar-kamarnya, terus barang-barang yang ada di tiap kamar itu adalah tabel gitu. Terus di sini lanjut ya, di sini nama skema itu adalah batch KMB, aku mau taruh di batch KMB. Habis itu aku pakai nama tabelnya adalah Midah users gitu ya. Terus di sini misalnya aku mau bikin ID, kolomnya namanya ID, dan dia itu karena ID itu misalnya nilainya 1, 2, 3, 7, 9. Nah, ini aku definisiin tipenya sebagai integer. Terus aku juga mau bikin kolom namanya nama. Nah, nama ini kan bentuknya teks ya, kayak Midah, terus kayak Aldo. Nah, itu kan teks. Jadi kita pakainya varchar. Terus aku bikin lagi namanya KTP. Di sini karena KTP itu angkanya banyak, walaupun integer tapi angkanya banyak, maka aku pakai di integer. Terus mau pakai lagi birthday-nya date. Terus gajinya float.
karena gaji itu mungkin bisa koma-komaan. Terus kita running. Iya, belum from. Ya udah. Terus abis itu nih kita kalau hasil ini tandanya kita udah berhasil bikin tabel dengan kolom-kolomnya itu ada ID, nama, KTP, birthday, sama gaji. Nah kalau misalnya kita mau lihat ya, kita lihat tabel kita. Select all from nih. Nah ini sebenarnya udah kebikin nih tabel kita, terus ada kolom ID-nya, nama, KTP, birthday, sama gaji. Nah ini juga udah tentuin sama kita tadi tipe-tipenya apa. Ini integer, tuh ini varchar, ini big integer, terus ini date, sama ini float, kayak gitu. Terus di sini kita insert into, jadi kita masukin value ini kan masih kosong ya. Nah sekarang kita mau masukin nilai-nilai untuk setiap kolomnya atau untuk setiap fiturnya. Nah di sini aku masukin misalnya ada 2 orang ya, jadi insert table, terus batch KMB users, terus ya jadi di sini tuh kita pakai insert into ya, ini insert into bukan insert table, insert into. Kita pakai insert into, terus di sini karena aku mulai dari nama skema, jadi ada nama skemanya tuh batch KMB, terus nama tabelnya tuh media users, terus value-nya mau diisi itu apa. Di sini kita langsung values, terus di sini kurung buka, misalnya aku ID-nya 1, habis itu namanya Siti Hamidah, terus habis itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terus lahirnya misalnya 2003. Ini harus pakai ini ya, harus pakai kutip. Jadi kalau untuk varchar, khusus untuk varchar itu, ini aku lupa, ini harus pakai kutip. Tapi untuk angka itu nggak usah. Misalnya, dan untuk date juga harus pakai kutip, date time juga harus 2003 tadi ya. Terus bulan 2 tahun tanggal 19. Terus di sini misalnya gajinya 12 juta. Ya udah 12.000 aja. Terus mau bikin baris kedua nih. Baris keduanya aku mau bikin misalnya namanya siapa ya? Namanya Nunung ya. Nunung. Terus dia ID-nya 8765431. Terus lahirnya 2003 bulan 1 tahun 2003 bulan 1 tanggal 17. Terus gaji dia itu 10.000. Nah di sini ya udah tinggal kita run aja. Nah ini tadinya udah kebentuk ya. Sekarang kita panggil lagi. Kita panggil di sini ya. Tadi kan select all from, ini kita panggil. Nah ini udah keisi ya. Jadi yang baris pertama itu ID-nya 1, namanya Mida, terus KTP-nya ini, birthday-nya ini, terus gajinya ini. Pokoknya kita bikin value-nya berdasarkan yang tadi insert into ini. Terus masuk ke update. Jadi di sini update itu kita mau ngupdate nilai yang ada di sini. Nilai yang ada di sini kita mau update. Nah, caranya itu adalah di sini kita pakai function namanya update, terus ini nama tabelnya, terus abis itu kita select yang mau kita update itu yang mana, terus ID-nya tuh ID yang mau diganti itu yang mana. Pokoknya gini nih, coba aku contohin ya. Misalnya kita pakai update namanya tadi apa, nama tabelnya, habis itu set. Ini set, aku seleksi ini set. Nah kita pakai set, terus misalnya gajinya itu mau diganti, jadi misalnya 13.000. Terus di sini ada where,
where. Nah, siapa yang mau diganti? Yang mau diganti misalnya yang punya namanya itu adalah Nunung gitu ya. Nunung. Terus di sini kita mau ganti gaji dari si Nunung ini dari 10.000 jadi 13.000. Nah, ini udah berhasil ya. Terus kita panggil kayak biasanya pakai ini. Aku bakal sering scroll sini. Nah, panggil pakai ini, terus kita lihat bahwa si Nunung ini nanti gajinya tuh jadi 13.000. Dari 10.000 jadi 13.000. Nah, sekarang alter kolom. Nah, untuk alter kolom ini dia akan bisa fungsinya bisa dua, bisa nambah kolom, bisa juga menghapus kolom. Nah, sebenarnya satu lagi ada sih fungsi itu namanya dia bisa modifikasi kolom. Nah, tapi di sini aku cuma jelasin nambah sama menghapus kolomnya aja. Nah, di sini kita pakai alter table, terus habis itu nama tabelnya, terus add. Kalau misalnya kita mau nambah itu pakai add. Terus nama kolom yang pertama itu apa, sama bentuknya atau tipenya itu apa. Terus kalau ngapus itu kita pakai drop, sama ini sama tapi kita pakai drop. Terus nama kolomnya apa, sama nama kolomnya apa. Nah, di sini kita cobain langsung ya. Di sini ada alter table, terus abis itu nama kolomnya, nama tabelnya, terus kita mau nambah ya. Di sini nih kita mau nambah misalnya address. Terus tipenya apa nih? Tipenya itu varchar. Terus selesai, kita run. Nah, ini udah berhasil. Terus kita cek lagi ya hasilnya kayak gimana. Hasilnya, nah ada kolom baru namanya kolom address. Nah, di sini nilainya masih 0 ya, masih 0. Ini bisa kita isi pakai insert into. Nah, tapi aku nggak nyaranin untuk ngelakuin update di sini untuk nambah kolom. Nah, karena lebih baik kita kelebihan kolom dibandingkan kita harus bikin kolom baru. Karena proses untuk input nilai-nilainya itu bakal lebih susah. Jadi kita lebih baik kelebihan kolom. Karena kalau kelebihan kolom itu kita bisa tinggal hapus aja gitu kolomnya. Kalau misalnya kita kekurangan kolom itu kita harus inputnya secara manual gitu. Dan kalau misalnya datanya banyak, row-nya nanti yang harus diisi banyak ya capek juga sih. Gitu. Terus misalnya kita mau ngedrop ya, mau ngehapus kolom. Nah, di sini kalau mau ngehapus kolom itu yang kayak tadi biasa, alter table, terus nama kolomnya apa, terus abis itu drop ya. Di sini bedanya drop nama kolom yang mau di drop itu apa. Misalnya aku mau apa ya, nggak ada, misalnya kita hapus yang tadi kita bikin aja. Jadi di sini kita isi dulu, misalnya mengisi kolom baru address pakai update, kita tambahin aja dulu value-nya, misalnya update kayak biasa. Terus habis itu kita set tadi address-nya tuh mau diisi apa, isi misalnya sama dengan Jakarta. Terus habis itu where ID-nya sama dengan 1. Nah, di sini udah ganti ya. Udah ganti. Terus kalau misalnya kita mau ngapus kolom ya kita tinggal drop, misalnya drop address. Kayak gini. Nah, di sini kalau misalnya kita cek lagi, nah udah nggak ada lagi kan kolom yang namanya address. Terus sekarang kita mau delete. Untuk delete ini kita akan menghapus baris tertentu. Kalau tadi kan menghapus kolom ya. Kalau sekarang kita mau menghapus baris tertentu. Nah, di sini formatnya kayak gini. Jadi delete from, nama tabelnya apa, terus kondisinya kayak gimana. Ya, jadi dia tuh bisa ngapus satu atau lebih dari satu baris atau dengan kondisi yang lebih spesifik. Jadi lanjut aja deh.
kita delete from ya, tadi delete from, terus nama tabelnya apa, terus di mana kondisinya itu adalah apa ya, kondisinya itu ID-nya sama dengan 1 deh. ID sama dengan 1 itu berarti yang Siti Hamidah ya. Di sini kita cek lagi apakah sudah berubah. Harusnya sih udah ya. Nah, tinggal tersisa ID yang nomor 2 kan. Nah, terus di sini lanjut ke truncat table. Nah, untuk truncat table ini dia akan menghapus isi tabel secara keseluruhan isinya ya. Jadi bukan tabelnya dihapus tapi isinya. Nah, kalau misalnya contoh, misalnya di sini kan format itu ada truncat table terus nama tabelnya yang mau dihapus. Nah, di sini berarti truncat table terus nama tabelnya apa, terus run. Nah, kalau misalnya kita mau ngecek bisa apa udah hapus. Nah, ternyata udah hapus semua ya. Tadi kan di sini sebelumnya masih ada baris yang namanya baris dengan ID 2 terus nama Nunung. Nah, ini dihilangin sama kita, dihapus semuanya. Nah, kalau misalnya sekarang itu ada drop table. Nah, kalau drop table ini benar-benar dia ngapus tabel isinya, baik isinya maupun tabelnya gitu. Jadi tabelnya kalau misalnya udah di drop itu udah nggak ada lagi, udah nggak bisa diakses lagi. Kita contohin ya. Misalnya di sini drop table, terus di sini ada nama tabelnya. Terus kita run. Nah, kalau misalnya kita mau akses tadi tabel tadi, nah kita udah gagal, udah nggak bisa akses lagi karena emang tabelnya udah nggak ada. Kayak gitu sih. Kurang lebih itu sih yang mau aku sampaikan untuk materi basic SQL ini. Nah, setelah materi basic SQL ini, kita bakal lanjut ke intermediate SQL. Jadi, tunggu aja part 2-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.